Apakah yang saya kerjakan hari ini sesuai dengan kebenaran? Kalau Anda tidak mau mengulang kesalahan yang sama, Anda perlu mengintrospeksi diri Anda lewat kebenaran firman Tuhan. Anda mau coba perbaiki usahamu kayak apapun, rumah tanggamu kayak apapun. Tapi kalau nggak sesuai kebenaran firman Tuhan, kamu nggak akan jadi lebih baik. Karena firman Tuhan satu-satunya kebenaran, katakan amin. Ratapan 3 ayat 40, kita baca sama-sama. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Coba tanya dirimu sendiri, apakah yang saya kerjakan hari ini sesuai dengan kebenaran? Belajar dari Raja Daud yang selalu introspeksi diri di hadapan Tuhan. Mazmur 139 ayat 23, Raja Daud berkata, selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saya percaya berkat itu datang dari Tuhan. Amin. Kalau kita nggak berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita nggak akan diberkati. Itu udah kunci. Mazmur 5:13 bilang ini, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Kalau Anda mau diberkati Tuhan, hiduplah jadi orang benar. Pastikan kamu tidak nipu orang. Pastikan kamu bayar apa yang kamu ambil dari orang lain. Pastikan kamu tidak curang. Pastikan kamu berintegritas, jangan berbohong. Jangan ngambil apa yang bukan jadi bagianmu. Hidup kekudusan dalam pernikahanmu harus dijaga. Saya sedih dengan orang-orang yang main-main dengan kekristenan. Hari Minggu ke gereja, dengar khotbah online. Kalau nyanyi lagu rohani luar biasa. Tapi hidupnya dalam dosa. Amsal 10 ayat 22 berkata gini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kita bisa lihat betapa banyak orang yang kerja keras tapi tetap miskin. Kalau Tuhan mau memberkati kita, segampang membalikan telapak tangan. Tapi hiduplah dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Yang terakhir, kalau Anda tidak mau mengulang kesalahan yang sama, dengarkan nasihat dari mentor-mentor rohani. Kayak hari ini Anda ke gereja, dengar khotbah. Yuk evaluasi yuk. Jangan pulang makan bakmi lupa. Renungkan firman ini nanti malam. Mau ditonton ulang di YouTube masih ada. Dengerin nasihat orang tua, dengerin nasihat sahabat-sahabat yang mengasihi Anda. Karena orang-orang yang terdekat sama kita yang paling ngerti kesalahan kita. Amsal 15 ayat 31 kita baca sama-sama. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tapi siapa mendengarkan teguran, beroleh akal budi. Amin. Yuk dengerin yuk, kalau orang tuh sayang sama kamu, nasihatin kamu tuh dengerin. Jangan keras hati. Saya akhiri dengan ini. Anda harus belajar berdamai dengan diri sendiri. Semua orang bikin salah. Semuanya udah done. Mungkin Anda pernah bercerai. Mungkin Anda dulu pernah hidup dalam kegelapan. Mungkin Anda sekarang ini terjerat dengan hutang. What is done is done. Kita nggak bisa reverse. Kita nggak bisa turn back times. Kita harus belajar bertanggung jawab dengan kesalahan kita hari ini. Dan belajar mengampuni diri sendiri. Karena kalau kita nggak bisa berdamai dengan diri sendiri, kita akan terus melakukan kesalahan yang sama. Forgive yourself. Terima kekuranganmu, beri kesempatan buat dirimu untuk lebih maju. Mari evaluasi kesalahanmu. Jangan tinggal di situ. Saya ingin ingatkan jemaat Tuhan. Di ICI saya menghimbau, jemaat jangan berhutang. Kecuali itu sifatnya memang untuk cicil rumah, cicil kendaraan yang bermanfaat untuk pekerjaan, punya adding value, Anda investasi, Anda pinjam untuk modal usaha, yang Anda tahu Anda punya kemampuan untuk membayarnya kembali. Tapi kalau Anda sampai berhutang dan tidak punya kemampuan untuk membayar, Anda harus berhenti. Mari hidup jadi berkat. Saya rindu Anda hidup berkemenangan dalam Tuhan. Amen.